para pejabat yang hadir di sini secara luring, daring, maupun yang mengikuti dimanapun juga ya. Kami sudah mempersiapkan sebetulnya semacam makalah kecil ya, tapi saya sangat tersentuh dengan tayangan KPK barusan ya. Mungkin saya akan coba loncat saja ya, bahwa apa yang harus kita perbaiki dalam dunia kependidikan kita supaya bisa menghasilkan seperti apa yang kita harapkan bersama ya. Karena kita lihat para korupsi itu justru mereka yang berpendidikan tinggi, dan sangat mengagetkan justru para penyontek itu 78%, angkanya bahkan 90% di kampus itu. Kaget juga saya ini. Jadi ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Maka itu saya ingin mengusulkan Pak Ketua KPK dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya, mungkin dunia kependidikan dalam perspektif kami sebagai Kementerian Agama ini harus melakukan sakralisasi pelanggaran korupsi ini. Jadi maksud saya gini, sakral ini bukan melihat korupsi itu hanya sebagai sesuatu yang haram, yang sanksinya hanya lebih banyak di akhirat ya. Tapi bagaimana mengangkat, mensakralkan pelanggaran korupsi ini menjadi pemalih. Jadi haram itu hukumannya nanti di sana. Tapi kalau pemalih itu spontanitas, itu bisa itu. Jadi sanksi diyakini ya diganjar dengan secepatnya. Misalnya kearifan lokal kita beberapa tempat ya, kalau panen gagal itu disebabkan oleh karena mungkin ada perilaku koruptif dalam masyarakat. Penyakit menular itu karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam masyarakat. Saya ingat betul waktu kami di satu kerajaan Sopeng ya, Sulawesi Selatan itu, ya raja yang berdaulat, tapi hanya karena memungut barang berharga di pematang sawahnya tanpa diumumkan kepada siapapun, ya tiba-tiba tahun berikutnya gagal panen. Rajanya mengundurkan diri karena ini kesalahan kami. Kenapa mengambil barang yang tidak saya umumkan kepada orang lain? Jadi ada sebuah gentleman yang harus dilakukan. Jadi dianggap bahwa itu adalah sakral. Masyarakat Wamena Papua itu pohon pisang yang ada di sana nggak ada yang jaga. Karena kalau kita mengambil pohon pisangnya orang tanpa diberitahu, itu nanti akan menyebabkan malapetaka. Jadi itu pemalih mengambil. Jadi bukan sekedar haram, tapi pemalih yang dampaknya bisa spontanitas. Yang kedua juga Pak Ketua KPK Pak ya, mungkin juga perlu kita melakukan semacam peninjauan sistem pengajaran kita ya, terutama dari pengajaran agama ini ya. Kami melihat bahwa kita jangan menekankan aspek fikih korupsinya yang terlalu berorientasi pada aspek pendidikan formal, tapi sofistiknya ini. Jadi hikmah, pensucian moral, tasawufnya itu perlu kita tekankan itu. Kita nggak mungkin bisa memiliki jiwa yang tenang, pikiran yang lurus, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian kalau kita mengasup, kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Jadi aspek-aspek pensucian batinnya itu kita tekankan, bukan adanya aspek formalitasnya, wah hukumannya sekian tahun dan seterusnya. Tetapi ini ada keabadian, ketidaktenangan, ketidakbahagiaan yang akan melanda kita. Jadi itu wilayahnya bukan di fikih itu, tapi wilayahnya pada spiritual tasawufnya itu. Kemudian juga yang ketiga mungkin perlu juga kurikulum kita ya, pada kurikulum tentang pendidikan moral keagamaan termasuk korupsi juga ini ya, kita jangan hanya menyentuh akal ya, tetapi kita harus menyentuh batinnya. Batinnya ini perlu ini. Jadi bagaimana supaya kita itu baik pengajarnya maupun yang diajar itu menggunakan bahasa batinnya. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, maka itulah nanti akan mendarat dalam lubuk hati yang sangat mendalam. Jadi kalau hanya sebab spontanitas ya kan, nggak ada proses pembatinan materi ajar kita, maka itu nanti akan diterima juga oleh logika anak-anak kita juga. Tapi kalau itu ada proses pembatinan,
maka itu pun juga diterima oleh batin anak-anak kita. Jadi persiapan mengajar itu bukan hanya laptopnya, ini pertanyaannya, ini PR-nya, ini sebagainya. Tapi saya ingat di pondok pesantren tradisi itu seorang guru itu sholat tahajud, tambah sholat hajat, ya Allah besok saya akan mengajarkan materi ini, berkahilah. Sebelum pergi ke sekolah, sholat 2 rakaat, sholat duha, sholat hajat lagi, ya Allah sebentar lagi saya akan mengajar, berikanlah pemberkahan terhadap materi ajar ini. Sebelum masuk di kelas, baca surah Al-Fatihah. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mari kita berdoa. Jadi ada proses pembatinan yang sangat dalam. Nah ini sekarang, nah lain, ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Ada proses accelerated learning. Accelerated learning ini pangkas semua yang tidak perlu. Celakanya yang dipangkas doa-doanya, nggak perlu doa itu. Percepat, kita kan targetnya apa? Padahal kalau kita lihat dalam kitab suci, bukan hanya Islam ya, tapi juga agama lain, kita bisa temukan sebelum kita melakukan pembelajaran atau pengajaran, itu diawali dengan pembersihan. Dalam ayat Quran itu tegas itu ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, tazkiyah dulu, kemudian wa yu'allimukum, lalu melakukan pembelajaran. Jadi jangan langsung ngajar tanpa ada pensucian batin. Itu perintah Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Ya. Yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat suci. Ya, wa yuzakkikum, untuk membersihkan diri, jiwa, pikiran kalian. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan kitab. Jadi ada pensucian pembersihan batin dulu, baru itu. Saya ingat pendekatan tasawufnya itu, misalnya tafsir dalam satu kitab tafsir itu Bahrul Mudid ya, Ibnu Ajibah, wala taqulu mimma lam yuzkar ismallahu alaihi. Janganlah kalian mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca basmalah. Nah, mengkonsumsi makanan ini, makanan dalam pendapat tafsir tadi ini ada 2 macam. Makanan lahiriah seperti nasi, buah, kue, kopi, itu mengenyangkan perut. Ada makanan rohani seperti pembelajaran, ya mungkin zikir, ya itu juga makanan, tapi makanan rohani itulah yang akan mengenyangkan otak, mengenyangkan jiwa. Nah anak-anak kita cuma disuruh untuk membaca basmalah pada saat makan makanan lahiriah. Tidak pernah diajak, kalau kamu belajar baca basmalah loh. Pada itu kan juga makanan rohani itu ya. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya harus membaca basmalah. Apa itu basmalah? Itu kan consecration ya. Consecration itu apa itu? Pembatinan tuh ya. Jadi shock terapi sebelum salat itu kan harus ada wudhu ya. Nah kita kalau langsung to the point mengajar, itu hanya menyentuh akal. Akal itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cum laude tapi makin kurang ngajar, koruptor juga. Ada orang nilainya kecil, tapi nggak mau mengambil punya orang. Kenapa? Batinnya tergores. Nah dunia kependidikan kita itu harus berani mengevaluasi. Saya dengan Pak Mukti di sini, kebetulan dari duanya orang-orang UIN. Mari Pak Mukti, kita melakukan sesuatu yang apa yang diharapkan bersama juga dengan KPK dan harapan kita semuanya. Kemudian juga filosofi Bapak, saya ini ada sesuatu yang berantakan dalam epistemologi keilmuan kita ini. Saya nggak tahu, mungkin saya salah, tetapi begini, dulu ada kita kalau bicara tentang dunia pendidikan ada 3 hal. Ada namanya myth ya, khususnya pendidikan agama ini. Myth apa itu? Mitos. Mitos itu kalau bahasa Indonesia itu konotasinya negatif ya. Tapi kalau myth dalam bahasa Inggris itu enggak. Myth itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan. Ya, itu faith kita, itu myth. Nah, dari keyakinan itu nanti lahirlah apa yang disebut dengan logos. Logos itu adalah, disitulah muncul logosnya, sainsnya di situ. Dari logos itu nanti lahirlah apa yang disebut dengan ethos, perilaku. Nah, jadi kita kadang-kadang langsung masuk kepada ethos, tapi tidak ada kaitannya dengan logos, pembenaran filosofisnya itu kan. Apalagi tidak ada pembenaran
akidahnya, kepercayaannya. Nah, mestinya dunia pendidikan itu berkesinambungan, berangkatnya dari sebuah mitos, kemudian diproduksi di dalam bentuk logos, dan kemudian ada etos menjadi etik dan menjadi habit untuk kita semua. Nah, dan ini yang kita lihat anak-anak kita anak saya TK di Amerika ya, TK dan SD, belajar matematik misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Di sini juga 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau di sini 2 tambah 2 sama dengan 4 itu hanya aspek-aspek logosnya saja. Tidak ada mitosnya, tidak ada etosnya. Di sana ya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi diterapkan dalam dunia sosial. Ya, tidak boleh 2 tambah 2 sama dengan 6. Tidak boleh 2 tambah 2 sama dengan 3. Jadi kalau 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4, maka harus seperti ini. Ya, ini bukan punya saya, itu punya saya. Yang ini saya harus ambil, ini bukan punya saya. Nah, kalau kita sudah terbiasa 2 tambah 2 sama dengan 6, sama dengan 7, bisa kita ngambil orang punya. Jadi matematikanya nggak jalan dalam kehidupan habit. Ya, coba kita lihat. Fisika itu harus eksakta itu. Maka itu eksakta itu mestinya harus lebih dekat dengan Tuhan. Inna masyaallah min ibadil ulama. Yang paling takut terhadap Tuhan itu adalah para fisikawan, ahli biologi dan kimia. Konteksnya ayat itu kan 3 ayat di atasnya, ayat fisika, kimia, biologi, bukan hukum syariah di situ. Jadi seolah-olah yang paling takut terhadap Tuhan adalah yang memiliki concern habit eksakta itu. Ini bukan punya saya tidak boleh ambil. Ini punya saya, ini hanya yang saya boleh ambil. Jadi 2 tambah 2 harus 4. Dan implementasinya ketika kami pulang dari Amerika itu, anak saya itu, saya dari Tanjung Priok, jam 12 malam nggak ada polisi, hujan lagi. Saya bawa mobil, saya lewat aja, spontanitas anak saya itu, Pak, lampu merah, Pak. Jadi 2 tambah 2-nya itu bekerja di lampu merah tuh, sama dengan 4. Saya 2 tambah 2, nggak ada polisi, nggak ada apa-apa, nggak ada yang lihat, lewat aja kan. Nah, jadi filosofi pendidikan ini tidak simetris antara mit di satu sisi di bosiknya dan etos. Nah, jadi saya kira kita perlu duduk bersama bagaimana supaya pendidikan kita itu punya efek terhadap moralitas. Ya, di sana nggak ada pendidikan agama anak-anak kita, tapi pendidikan moral value namanya. Anak-anak dibawa, nak coba lihat narkoba. Jadi anak kita bawa bus kuning itu, wah ada yang kencing, bau banget di tempat itu. Mau nggak seperti itu, nak? No. Kalau nggak mau seperti itu, jangan mencoba narkoba. Kata gurunya, prinsipalnya, itu lebih efektif daripada pendidikan agama 1 semester. Dibawa ke OGD operasi darurat itu ya, ada foto-foto pecah kepalanya dan seterusnya. Ngeri. Mau nggak seperti itu? Nggak. Kalau nggak mau, harus pakai license, jangan melanggar lalu lintas. Itu efeknya sama dengan diteorikan 1 semester. Jadi inilah yang kontribusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.